Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh masalah yang besar saat sekarang ini yang ada di dalam pergumulan kita adalah menantikan janji Tuhan. Itu sebabnya kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup ini kita tak pernah lepas dari kata yang namanya menanti. Contoh, sepasang suami istri yang sedang menanti kelahiran bayinya, atau seorang gadis yang sedang menanti kapan dia dilamar oleh kekasihnya, atau semua orang saat sekarang ini sedang menanti-nantikan kapan virus corona ini segera berakhir. Nah, tentunya kita mengakui bahwa kata menanti adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau membosankan, dan terkadang menjengkelkan. Bahkan terlebih bila kita harus menanti dalam waktu yang cukup lama, pastilah ada rasa jemu. Nah, dalam hal menantikan janji Tuhan, banyak orang Kristen juga merasakan hal yang sama. Tidak sedikit dari mereka yang putus asa, bahkan berhenti berharap kepada Tuhan. Tidak lagi menggunakan iman mereka, bahkan tidak lagi bersabar, saudaraku. Nah, dalam kesempatan ini justru Daud mengajak kita bagaimana caranya menantikan Tuhan. Atau ketika itu situasi apa yang sedang dihadapi Daud. Ada 3 kemungkinan, saudara. Apakah Daud dalam pelariannya karena ingin dibunuh oleh Saul? Atau perang 7 tahun antara suku Yehuda dengan suku-suku Israel? Atau Daud ketika itu lari dari pemberontakan Absalom? Tetapi dari ketiganya itu tidak satu pun peristiwa yang berlangsung sebentar. Ia harus menunggu pertolongan Tuhan dalam waktu panjang dan dalam situasi yang mengancam. Tetapi yang menarik, saudaraku, dalam semuanya itu sesungguhnya Daud tidak mengerti apa rencana Allah. Tetapi yang Daud lakukan yang pertama adalah Daud tetap mencari Tuhan. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 8. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Nah, saudara perhatikan dalam semuanya itu Daud tetap mencari pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, Daud tidak jemu-jemu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bahkan Daud tidak menyerah dengan keadaannya ketika itu. Ada satu ayat yang berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pribadi seorang Daud ketika itu, dalam situasi yang tidak, ya katakanlah situasi yang tidak mengenakkan ketika itu, dan bukan dalam situasi yang sebentar, situasi yang cukup panjang, bahkan ketika itu mengancam, tetapi Daud tetap mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita semua di dalam kehidupan ini, di dalam situasi yang saat sekarang yang kita hadapi, apakah kita tetap mencari Tuhan atau kita lari dari Tuhan? Saran saya, tetap kita seperti Daud, kita tetap mencari Tuhan. Perhatikan kata tetap, saudaraku. Artinya kita harus berada di jalurnya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, pergumulan ataupun situasi, keadaan kita saat sekarang ini, tetap kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang Daud lakukan ketika itu? Daud merendahkan diri. Mazmur 27 ayat ke-4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Daud adalah seorang
pemuji penyembah Tuhan. Artinya di dalam situasi yang tidak menentu sekalipun Daud tetap merendahkan diri. Saudara, bukankah ini satu contoh atau teladan di dalam kehidupan kita? Situasi yang seperti saat sekarang ini, kita dituntut Tuhan untuk kita merendahkan diri. Daud ketika itu dalam situasi yang seperti itu dia tetap merendahkan diri. Itu sebabnya ayat yang pertama Mazmur 27 tadi dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Apakah kita di dalam hidup ini sudah merendahkan diri di kakinya Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga apa yang Daud lakukan? Mazmur 27 ayat yang 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah Tuhan. Yang ketiga ini yang Daud lakukan, dia menanti-nantikan Tuhan. Daud menanti-nantikan Tuhan sampai ia memahami rencana Tuhan. 1 Samuel 22 ayat 3. Ketika Daud lari dari Saul, ia berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud tidak tahu apa rencana Allah, tetapi ia tetap mencari Tuhan. Ia tetap merendahkan diri di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama hari-hari ini saudara dalam situasi kita yang saat sekarang ini, apa yang kita dengar dari pribadi daripada Daud dalam situasi dia menanti-nantikan Tuhan. Dalam waktu yang cukup lama dia menanti-nantikan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia merendahkan diri, dan dia menantikan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Daud sangat antusias sekali menanti-nantikan janjinya Tuhan. Bahkan di dalam Habakuk 2 ayat 3 Alkitab menegaskan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam keadaan ini. Melalui kesabaran dan ketekunan, seseorang akan menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk menolong. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama janji Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan selalu ya dan amin. Kita melihat contoh lain seperti Abram. Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita melihat kenyataannya ketika itu, Sarah belum memiliki anak selama bertahun-tahun. Bahkan saat usia keduanya usia yang sudah senja, belum ada tanda-tanda. Secara logika bisa saja Abraham dan Sarah ketika itu punya alasan untuk menjadi kecewa. Tetapi waktu Tuhan yang terbaik, walau sukar untuk dipahami saudara, Tuhan menggenapi janjinya sama Abraham dan Sarah ketika itu. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Artinya kalau kita melihat
Berapa lama waktunya ketika itu Abram dan Sarah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kalau Daud pun sudah menanti-nantikan Tuhan, Abram pun sudah menanti-nantikan Tuhan, dan kita percaya janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Seringkali kita merasa jemu untuk berdoa. Semangat kita dalam beribadah dan melayani Tuhan pun turut mengendor saat pertolongan Tuhan belum kelihatan. Bahkan kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini, ayo kita sama-sama di dalam keadaan kita saat sekarang ini, kita tetap berharap sama Tuhan. Jadi satu teladan di dalam hidup kita. Kalau Daud ketika itu mengalami satu tekanan yang luar biasa dalam situasi yang mengancam hidupnya, tetapi Daud tetap mencari Tuhan. Tetapi Daud tetap merendahkan diri, dan Daud tetap menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bagi orang yang percaya kepadanya hidup itu selalu rata saja. Artinya kita tidak mengalami satu pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi janji Tuhan, Dia akan menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Katakan amin, saudaraku. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan jemu-jemu menanti pertolongan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana apa yang dilakukan Daud ketika di dalam situasi yang mengancam, sekalipun situasi yang ketika itu tidak mengenakan buat Daud, tetapi Daud tetap mencari Tuhan. Tetapi Daud merendahkan diri di kaki Tuhan. Tetapi Daud tetap meninggikan nama Tuhan. Tetapi Daud tetap menanti-nantikan janji Tuhan. Begitu juga dengan Abram, saudara. Abram dan Sarah yang ketika itu mereka sudah dalam usia yang sudah senja. Sepertinya tidak ada tanda-tanda Tuhan membuat satu mukjizat di dalam kehidupan mereka. Tapi dengar baik-baik, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Itu sebabnya ketika Abram dan Sarah ketika itu, mereka ada dalam satu penantian yang cukup panjang ketika itu. Tapi Tuhan menepati janjinya. Kalau Tuhan menepati janjinya kepada Daud, Tuhan juga menepati janji kepada Abraham. Saudara percaya Tuhan juga menepati janji yang bagi kita semua. Katakan amin, saudaraku. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara, tetap carilah Tuhan. Cari Tuhan. Dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Satu hal lagi, nantikanlah pertolongan Tuhan. Sampai kita bisa memahami betapa Dia Tuhan itu Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sembah Tuhan, haleluya. Puji nama-Mu, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu. Kau luar biasa, Kau Allah yang heran. Menyembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hosana bagi-Mu, Kau Tuhan yang heran. Urana masyikina, urana masyikina, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Engkau Allah yang luar biasa, Roh Kudus. Terima kasih, Kau Tuhan yang heran, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya, mari sama-sama sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Pujilah Dia, hai jiwaku. Oh, datanglah ke
surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu, Kau Tuhan yang heran, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang besar. Selama-lamanya kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Waktu Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami, waktu Tuhan yang terbaik. Glory bagimu, tinggikan namamu. Haleluya, oh haleluya. Puji namamu Tuhan, kudus-kuduslah namamu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sungguh memiliki kuasa membangkitkan kami Tuhan Yesus, di mana firman-Mu menasihatkan kami untuk kami tetap di dalam situasi seperti apapun, kami tetap mencari wajah-Mu, bahkan kami tetap merendahkan diri, dan kami tetap menanti-nantikan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu tidak pernah lalai untuk tepat pada waktunya menolong, memulihkan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami senantiasa terus berdoa dalam situasi COVID-19 saat sekarang ini. Kami terus berdoa, biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa Indonesia ini, bahkan dari dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah COVID ini juga kami percaya ada banyak jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa yang juga datang kepadamu, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan.
Kami berdoa biarlah ya Tuhan Yesus dalam situasi yang seperti ini Tuhan Yesus, seperti Daud lakukan, seperti Abraham lakukan, kami tetap mencari wajah-Mu, kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, bahkan kami tetap menanti-nantikan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa, Roh Kudus yang manis yang senantiasa menuntun hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat yang kami hari-hari ini belum kami bisa ya Tuhan melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Kami percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, pertolongan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahkan sandang pangan, bahkan papan sekalipun ya Tuhan Yesus, yang kami perlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya yang sakit sudah disembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang jalan tertutup Tuhan sudah buka jalan ya Tuhan Yesus. Yang meminta pertolongan Tuhan Yesus nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang membutuhkan mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan ya Tuhan Yesus, untuk mereka boleh memperoleh pekerjaan ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kaum bapa, Tuhan tolong setiap kaum ibu, Tuhan tolong setiap anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Kami tetap bergandengan tangan, kami mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu dan menantikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, bahkan Bapak Wakil Presiden Maruf Amin ya Tuhan, dan seluruh menteri yang ada. Kami berdoa dari pemerintahan yang tertinggi sampai dengan pemerintahan yang terendah sekalipun, kami berdoa biar nama Tuhan ditegakkan atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami Tuhan segera pulih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan memberikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami, bahkan Wakil Presiden ya Tuhan Yesus, biar mereka memerintah bangsa Indonesia ini memiliki roh takut akan Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mengampuni ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah di hari-hari mendatang kami senantiasa menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap gereja-gereja hari-hari ini ya Tuhan, dimanapun ada ya Tuhan Yesus, di kota, di desa, di pelosok, pedalaman sekalipun, di gunung-gunung sekalipun, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar melalui kami yang percaya kepada-Mu nama Tuhan dipermuliakan, dan kami menjadi saksi Tuhan yang sudah persiapkan dari awal ya Tuhan Yesus. Terima kasih, beri kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu, bahkan beri kami kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, kami akan menerima doa berkat daripada-Mu. Tetapi sebelumnya kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih setia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai dengan Maranatha, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menyongsong kita di awan-awan permai, dan sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.